Kita lanjutkan lagi dialog pemirsa kita hari ini menyambung tadi yang terputus bersama Pak Pandu Riono selaku epidemiolog. Pak Pandu, tadi kita sudah bahas mengenai vaksinnya ada 1,2 juta dosis, sementara masyarakat kita banyak ratusan juta. Seberapa efektif kemudian akan menahan laju dari penyebaran COVID-19? 1,2 itu tahap pertama, Ya. tahap berikutnya 1,8. Totalnya sih yang saya dengar 3 juta. Ya. Problemnya kan kita belum tahu efektivitasnya. Gitu kan, problemnya kita udah berlanjur beli, tapi belum tahu efektivitasnya. Ini memang luar biasa. Ya, jadi seberapa jauh kita bisa membantu loh. Vaksin sendiri tidak pernah bisa menekan atau mengatasi pandemi. Dia hanya salah satu cara yang kita bisa pakai untuk menekan pandemi, menekan transmisi, ya kan? Cara-cara lain harus tetap dilakukan. Dan kalau efektivitasnya 90%, wah bagus. Tapi kan kita belum tahu. Ya, vaksin yang lain, yang jenis dari Moderna, Pfizer, dan Oxford atau AstraZeneca itu sudah diketahui di atas 90% daya proteksinya. Sedangkan yang sekarang sudah datang di Indonesia itu belum diketahui karena belum ada datanya. Katanya sudah selesai di Brasil. Pengetahuan saya belum selesai. Katanya sudah selesai di Turki. Pengetahuan saya belum selesai karena tidak ada publikasi atau analisis data. Biasanya kalau sudah ada datanya, mereka akan cepat bisa melakukan analisis sementara. Tapi sampai saat ini belum selesai. Jadi sabar dulu lah. Kita nggak tahu nih efektivitasnya gimana nih. Tapi kok sudah ada di Indonesia? Ya karena saya udah tahu sih ini bakalan dipilih ketika vaksin ini tiba-tiba diuji coba di Indonesia dengan sampel yang sangat terbatas, kurang power untuk mengukur efektivitas. Jadi studi di Bandung tuh saya nggak yakin bisa mengukur efektivitasnya. Tapi studi di Brasil atau di negara lain mungkin bisa karena sampelnya cukup besar. Karena untuk mengukur efektivitas itu butuh sampel yang besar. Artinya bisa dikatakan ada rasa pesimistis dari seorang epidemiolog sendiri soal kehadiran vaksin Sinovac ini. Atau mungkin yang mengatakan tadi menyebut nama AstraZeneca. Kalau dibandingkan dengan AstraZeneca ini seperti apa? Kalau memang kita pesimis lah saat ini dengan vaksin itu. Kalau mengutip dari apa yang Pak Pandu sampaikan tersirat seperti itu. Jadi bukan optimis atau pesimis ya, tapi kita harus realistis dengan informasi yang ada. Janganlah euforia itu didengung-dengungkan terus bahwa ini vaksin, sudah ada vaksin, tapi kita belum tahu berapa besar efektivitasnya. Kan kita nggak tahu kalau beli produk ini bagus nggak kualitasnya, gitu kan? Ya memang sudah sampai sekarang belum ditemukan efek samping dan dikatakan aman, tapi efektivitasnya belum tahu gitu. Nah, sementara ada 3 vaksin lain yang sudah mengumumkan hasil analisisnya. Sinovac belum. Nah, ini yang menurut saya kita belum tahu bahwa walaupun vaksin itu ada di negeri ini sudah datang, apakah akan mampu memberikan perlindungan yang cukup pada yang mereka menerima? Belum tahu, Bu, Pak. Jadi kita harus bersabar lah. Ya bisa saja Badan POM dengan segala tekanan yang dilakukan oleh banyak pihak akan melakukan emergency use authorization. Tapi apakah bermanfaat untuk penanggulangan pandemi? Saya belum tahu. Baik, saya ingin ke Prof. Kusnadi. Prof, kalau efektivitasnya belum diketahui, lalu kita diminta untuk bersabar tadi sama Pak Pandu, bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapinya kalau misalnya sekarang ini juga Prof juga katakan saat ini juga uji klinis sebenarnya belum selesai. Ya, kita bisa lihat sementara waktu dari imunogenisitasnya. Ya, jadi tadi imunogenisitasnya itu kan udah baik ya, yang saya memeriksa 1 bulan dan 3 bulan. Ya, kenaikan titer antibodinya yang dari negatif jadi positif, kemudian yang kenaikan titernya 4 kali itu juga di atas 90% ya, 97%, 95 sampai 97%. Dan itu dari 3 batch ya, jadi bukan 1 batch saja yang kita lakukan uji coba, tapi 3 batch. Tiga batchnya itu memperlihatkan reaksi imunogenisitas yang baik. Nah, biasanya kalau sebelum ada hasil daripada
efektivitas dari vaksin kita bisa lihat dari imunogenitasnya dulu. Itu nanti akan kira-kira itu akan sebanding, walaupun tadi memang Pak Pandu mengatakan secara itu belum selesai. Tapi saya udah bisa perkirakan itu baik ya, oleh karena imunogenitasnya cukup baik. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Dr. Ari. Dr. Ari, kalau nanti vaksin ini disuntikan kepada masyarakat, akan disuntikan segera kepada masyarakat, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat? Apa yang harusnya dilakukan juga oleh mungkin tenaga kesehatan, termasuk di situ masyarakat? Ya, jadi kan tadi tentu kan kita menunggu dulu bagaimana evaluasi dari Badan POM mengenai vaksin ini. Kebetulan yang barang sudah datang kan 1,2 juta ini adalah Sinovac ya. Jadi kita bicara Sinovac tadi memang Dr. Pandu menyebutkan beberapa vaksin-vaksin lain yang memang sudah sampai efekasi tadi. Ya, jadi ada yang disebutkan Moderna, walaupun kita juga lihat itu kan klaimnya. Jadi kita lihat publikasinya juga kita tunggu juga sebenarnya bagaimana begitu ya. Jadi step-stepnya ini. Jadi memang kalau kita lihat perlombaan ini mana yang sudah efekasi itu mesti kita lihat. Cuman tentu kan kita nggak tahu bagaimana pemerintah bisa mendapatkan itu. Ternyata memang yang sudah datang ini Sinovac dulu. Jadi kembali lagi tadi bahwa bagaimana ini masyarakat ya. Pertama tentu kita menunggu dulu ini bagaimana analisa dari Badan POM ya kan, evaluasi Badan POM dia mempunyai tentu mestinya Sinovac mesti terbuka mengenai data-data uji klinik yang ada di Brazil dan yang ada di Turki yang sudah ada itu, dan itu mesti sampaikan secara official kepada otoritas keamanan obat dan makanan di Indonesia ini. Tentu disitulah nanti dilakukan analisa. Ya, ada tim juga yang ada di situ yang terlibat yang melakukan analisa dari segi efikasi, kemudian dari segi statistik dan segala macam sampai akhirnya kesimpulannya oke, misalnya dengan tadi emergency use authorization misalnya produk ini sudah bisa digunakan. Nah, step berikutnya tentu sekali lagi, tadi ini kan masalahnya baru 1,2 juta, oke lah 1 tambah 3 juta. Siapa yang mau jadi pilihan pertama dulu? Nah ini tadi, siapa yang kira-kira memang yang saat ini berisiko tinggi? Paling pilihannya memang adalah para petugas kesehatan. Atau kalau memang ini mau dibuka juga mungkin para guru, para tentara, para polisi, semua. Ini juga mungkin wartawan juga mesti dikasih kesempatan pertama ini. Karena kan kalau tidak ada wartawan kita tidak tahu berita-berita yang beredar misalnya seperti itu. Nah, apa yang harus diamati? Oke, kan ada ceritanya tadi bahwa sampai sejauh ini Prof. Kusnandi bilang belum ada efek samping yang signifikan. Itu tadi. Tapi tetap bicara soal nanti kita bilang kita masuk ke fase 4, artinya kan fase uji klinik sudah selesai, fase 4 tetap harus ada artinya harus ada report nanti. Itu namanya meso nanti. Apabila ada petugas kesehatan atau siapapun menemukan efek samping segera melaporkan misalnya. Tentu nanti ada assessment lagi selanjutnya. Dan di satu sisi saya rasa memang kita di tahun 2021 ini hidup dan kehidupan kita tetap harus 3M ini. Ya, tetap harus memakai masker, tetap harus menjaga jarak, cuci tangan, sebaiknya memang kegiatan-kegiatan secara online. Karena sekali lagi tadi ya kita jelas tadi ini vaksinnya kita belum tahu efikasinya. Di satu sisi juga belum semua, artinya baru hanya sebagian kecil saja orang yang mendapatkan vaksin ini gitu ya. Oleh karena itulah maka ini harus menjadi perhatian masyarakat ya. Dan ini yang jadi masalah bahwa memang masyarakat sudah jenuh untuk kondisi tersebut. Tapi ini harus kita jadikan budaya. Oh kita ini memang budaya kita ya budaya 3M sekarang ini mau nggak mau gitu loh. Dan tracing itu tetap harus ditingkatkan. Karena sekali lagi itu bagaimana kita bisa mengendalikan. Kalau kita tidak melakukan itu secara optimal, maksimal ya kita tidak tahu apakah orang di depan kita itu positif atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ari, terima kasih juga Pak Pandu, terima kasih juga Prof. Kusnadi sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang kali ini. Kita harapkan memang ini memberikan laporan yang positif begitu ya untuk vaksin ini ke depannya. Terima kasih semuanya, kita harapkan semua seperti itu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.